warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Itu cara salamnya orang Sunda ya. Kalau saya bilang Sampurasun, dijawabnya Rampes. Ya. Rampes. Kita mulai lagi. Sampurasun. Udah jawab. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di Bandros. Bandros ini adalah mobil pariwisata dalam kota Bandung, artinya Bandung Tour on Bus. Jadi, kami akan mengajak Bapak Ibu jalan-jalan melewati beberapa tempat yang menarik di Bandung ini. Ada beberapa peraturan, dilarang ngerokok atau nge-vape di dalam Bandros. Makan dan minum silakan, tapi mohon buang sampah pada tempatnya. Dan untuk adik-adiknya tidak boleh berdiri di kursi Bandros. Perkenalkan, nama saya Mia, dengan ini pilotnya Bapak Ahmad Capcus ya. Ya Bapak Ibu, kita sekarang melewati gedung sate. Kenapa disebut gedung sate? Karena di atasnya itu ada ornamen kayak tusuk sate ya. Oh, iya. Yang sebenarnya adalah penangkal petir tusuk satenya. Dan yang bulat-bulatnya itu adalah bunga lotus, lambang perdamaian Buddha. Gedung sate ini dibangun oleh lebih dari 2.000 orang pekerja paksa. Wah, Ya. Romusa. Gedung ini mempunyai sistem bunker atau bawah tanah pertama di Indonesia. Bisa dilihat kalau di bawah tusuk satenya itu ada atap tingkat 3. Itu udah masuk unsur agama. Di Islam iman ihsan, di Kristen Trinitas, di Buddha Tridharma. Nah, itu bawahnya yang kayak pintu candi itu dari Hindu. Kiri kanannya pilarnya ada yang bilang gotik, Vatikan, Romawi berarti Kristen, dan yang paling bawah itu jendelanya kayak kubah masjid berarti Islam ya. Gedung ini mempunyai sistem bunker atau bawah tanah pertama di Indonesia. Nah Bapak Ibu, rata-rata gedung dulu menghadap ke utara. Utara ini adalah Tangkuban Perahu ya, maksudnya adalah berterima kasih kepada alam yang memberikan banyak benefit bagi umat manusia. Itu adalah filosofi Hindu. Ya, kenapa ada Hindu di Jawa Barat? Karena sebelum Islam masuk, kerajaan Sunda itu semuanya di bawah peradaban Hindu. Ya, Bandung ini disinyalir banyak terowongan ya, terowongan bawah tanah. Dari sini itu sampai ke Cikapayang, Jalan Cikapayang ya. Tapi memang tidak dibuka untuk umum. Kalau saya lebih setuju begitu, karena kalau dibuka untuk umum kebayang ngebludaknya orang yang datang ke Bandung, belum maintenance-nya itu yang harus lebih diperhatikan ya. Di belakang tulisan gedung sate ada batu. Batu itu adalah monumen untuk menghormati 7 pemuda Bandung dari 21 pemuda yang gugur dalam misi meledakan gudang mesiu yang gugur dalam mempertahankan gedung sate dari pasukan Gurkha ya. Di bawah tanahnya juga ada Museum Gedung Sate yang menceritakan peletakan gedung sate dari batu pertama sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini. Nah Bapak Ibu, dilihat dari pagar-pagarnya ini ada lambangnya Jawa Barat. Sebelah kiri itu adalah lambang padi. Tengahnya adalah kujang yang merupakan senjata tradisional khas dari Jawa Barat. Sebelah kanannya adalah kapas. Di gagang kujang, belakangnya itu ada yang undak-undak hitam, itu adalah gunung. Yang bawahnya adalah perairan yang saru-saru, yang kotak-kotaknya adalah persawahan ya. Nah, gedung sate ini sekarang menjadi kantornya Gubernur Jawa Barat. Sekarang siapa ya? Gantinya Kang Emil ya, ada ganti Pak Bambang ya. Nah Bapak Ibu, Bandung ini punya banyak julukan. 80% orang akan bilang Bandung ini adalah kota kembang ya. Karena letusan gunung berapi berkali-kali, tanah di sini subur, tanaman tumbuh dengan baik. Bandung itu adalah kota kuliner ya. Karena banyak macam kuliner di sini ya, bahkan makanan yang nggak ada nilai gizinya aja orang doyan. Kayak seblak, cilor, cimol, cireng dan sebagainya. Bandung itu adalah lautan api. Tanggal 24 Maret 1946 200.000 warga Bandung membakar rumahnya masing-masing karena tidak mau Bandung dijadikan markas strategis militer oleh tentara Nika. Udah bakar rumah, mereka jalan kaki ke Dayakolot ya. Ada 2 pahlawan, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, yang gugur dalam misi meledakkan gudang mesiu. Dari Gunung Letik Garut, Bandung terlihat seperti lautan api.
Nah, terus Bandung juga disebut kota priangan. Bandung itu Paris Van Java. Keindahan kota Bandung kayak Paris Prancis. Udah gitu Bandung sebagai kota fashion. Ketika dulu ada model pakaian terbaru dari Paris Prancis, 3 bulan kemudian noni-noni Belanda udah bisa beli di Jalan Braga ya. Dan masih banyak julukannya Bandung. Tapi sebelum Bandung menjadi seperti sekarang, jutaan tahun yang lalu di sini tuh adanya satu pegunungan raksasa dengan ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Nama gunungnya adalah Gunung Jayagiri. Nah, gunung ini meletus dan bikin gunung yang lebih kecil lagi disebut Gunung Sunda atau Cuda. Sunda atau Cuda sendiri artinya adalah putih bersih atau suci. Nah, setelah Gunung Sunda atau Cuda meletus, kemudian ada gunung yang lebih kecil lagi yang ada sampai sekarang. Namanya adalah Tangkuban Parahu beserta kawah yang luas. Kawah ini dituruni hujan ribuan tahun sehingga menjadi danau raksasa yang disebut Danau Purba. Secara sederhananya, satu dari sisi danaunya retak. Airnya menurun, sebagian menjadi sungai Citarum. Sebagian lagi masuk ke satu gua yang tertutup oleh batu, namanya adalah Sangkyang Tikoro atau Tenggorokan Dewa. Orang Sunda ini masih percaya kalau misalnya batunya terbuka, Bandung akan terendam kembali. Ya, singkat cerita, kota Bandung ini ada di bekas kawah Bapak Ibu. Makanya Bandung kalau dilihat dari udara, itu kayak mangkok raksasa yang dikelilingi pegunungan dan hutan-hutan. Nah, sekarang Bandung ini sudah jadi tujuan pariwisata. Orang wisata ke Bandung pertama itu biasanya wisata kuliner ya. Udah gitu wisata selfie, wisata shopping, wisata alam, dan tempat urban legend. Mungkin pernah dengar di sini ada cerita hantu rumah kentang. Ada di rumah kentang 1908. Jadi zaman Belanda ada seorang ibu menggoreng kentang di kuali yang besar sambil gendong anaknya masih kecil lagi sakit. Tuh rumah kentang tuh. Ya. Karena anaknya nggak bisa diam, jatuh ke penggorengan dan meninggal dunia. Keluar deh. Iya, tapi hantu rumah kentang dengan cerita itu sebenarnya ada di Jalan Dharma Wangsa. Rumah kentang itu dulu banyak. Maksudnya rumah berhantu karena salah satunya adalah bau kentang busuk. Nah, ini daerah militer, Kodiklat TNI dulunya disebut Gedung Jaarbeurs, tempat bazar tahunan Belanda yang paling bergengsi dan belum ada yang nandingin sampai sekarang. Ketika Belanda ngadain bazar tahunan, penduduk pribumi nggak boleh masuk. Ismail Marzuki bikin pasar malam di tanah seberang yang sekarang jadi Gor Soekarno. Nah, ini adalah salah satu taman tematik, namanya Moluccan Park, yang merupakan taman yang dulunya ditakuti oleh para kaum Adam ya. Karena tempatnya siang-siang para jeans berkumpul, malam-malam berubah. Pakai legging, pakai rok mini ya, pakai bulu mata palsu sama rambut palsu. Ini adalah Palais Lekker, the Komandan, rumah dinas dan kantor kerjanya Jenderal Belanda yang sekarang menjadi kantornya Pangdam 3 Siliwangi. Depan gedung yang putih, ini Detachment Markas. Dulunya disebut Departemen van Oorlog atau Departemen Peperangannya Belanda. Nah, ini seberangnya Taman Lalu Lintas. Ada Irma Suryani Nasution, dulunya adalah Insuline Park, tempat latihan baris berbaris tentara Belanda. Ada lagi cerita tentang urban legend yaitu hantu Nancy. Bapak Ibu, ini kan lingkungan militer. Belanda ini pengen anak-anaknya sekolah di lingkungan mereka, karena itu dibuatlah ABS School, sekolah khusus untuk anak-anak para perwira Belanda yang dibangun tahun 1916, yang sekarang menjadi SMA Negeri 3 dan 5, SMA terfavorit di Bandung. Ada seorang perwira Belanda yang menikah dengan wanita pribumi, punya anak, sebut aja namanya Nancy. Semasa hidupnya Nancy ini cantik, suka anak-anak dan sangat baik. Cuma karena dia punya darah pribumi, dia dibully sama teman-teman Belandanya. Nah, suatu hari Nancy didorong dari satu jendela di SMA 5 oleh ketiga teman Belandanya dan meninggal dunia. Konon katanya jendela tempat dia didorong ini nggak pernah bisa ditutup. Mau digimanain pasti ngebuka lagi. Mungkin engselnya rusak ya. Jangan terlalu serius. Nah, di sini juga ada SMP terfavorit yang dibuatnya lebih tua dari ABS School. Kalau ini bangunnya 1913. SMP Negeri 2 terfavorit kedua di Bandung yang pernah sekolah di sini adalah Ibu Ainun Habibie dengan Ridwan Kamil. Sebelahnya SMP Negeri 5 terfavorit pertama di Bandung
Yang pernah sekolah di sini adalah Bapak B.J. Habibie-nya, Sam Bimbo, terus Iwan Fals, Raffi Ahmad, Raisya, Nagita, siapa? Dewi Gita, sama Arman Maulana. Itu beberapa. Saya nggak disebut. Belum terkenal. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di depan itu ada perlintasan kereta api, semua juga tahu. Tapi dulu dipakai sebagai patokan pemisah daerah utara dan selatan. Utara adalah tempat tinggal orang-orang Belanda, kalau selatan kelas pekerja yaitu pribumi. Rel kereta api pertama diletakkan di kota Ambarawa, baru di Semarang dan menyebar di seluruh Pulau Jawa. Lokomotif yang pertama datang ke sini namanya Si Gombar, itu tahun 1884. Ya, salah satu jalurnya adalah ke Ciwidey untuk mengangkut sayur mayur dari Ciwidey ke Bandung Raya. Ciwidey dulu adalah pensuplai sayuran se-Jawa Barat. Karena ada kecelakaan kereta, jalurnya dimatikan sampai sekarang. Nah, Bandung juga punya program namanya adalah 7 Fun Days in Bandung, atau 7 hari yang menyenangkan di Bandung, yang dibikin oleh Kang Emil dari zaman beliau masih jadi wali kota. Tapi nggak tahu apakah program ini bakal diterusin ya, karena mengingat beliau sudah tidak menjabat sebagai gubernur. Hari Senin itu adalah hari bebas bayar Damri untuk anak-anak berseragam sekolah. Damri sudah berganti menjadi Trans Metro Pasundan. Hari Selasa itu adalah hari non-smoking days di lingkungan pendidikan. Rabu disebut Rabu Nyunda dan hari bebas makan nasi. Kamisnya adalah Kamis Inggris, Jumat dimulailah Bicycle Days, Sabtu Car Free Night, dan hari Minggu adalah Car Free Day di beberapa titik di kota Bandung. Nah, ini Masjid Lause 2. Lause satunya ada di Jakarta. Bapak Ibu, orang-orang Tionghoa di Bandung kalau mau jadi mualaf rata-rata daftar ke situ, dan itu adalah pusat pembelajarannya. Jalan ini sendiri namanya Jalan Tamlong, berdasarkan nama seorang tokoh Tionghoa, Babah Tanlong, yang memimpin 7 keluarga Tionghoa dari Cirebon untuk ikut ke Bandung dan ikut membangun kota Bandung. Generasi ketiga, berarti cucunya itu punya toko mebel atau furniture yang dia sumbangkan untuk keperluan konferensi Asia Afrika 1955. Ya, melewati lampu merah, kita masuk spot yang sangat bersejarah yang berhubungan dengan salah satu fase Bandung dikenal oleh dunia karena peristiwa Konferensi Asia Afrika. Bapak Ibu, Konferensi Asia Afrika cuma sekali 1955. Ini adalah Hotel Preanger, dulunya pabrik roti yang dirubah total.